saya sekarang tidur. Jadi untuk vlog yang pertama kayaknya lebih asik kalau kita ngomongin soal pertanyaan yang paling sering ditanyain kepada caleg yang nggak dapat kursi di DPR atau DPRD. Nah, pertanyaan pertama, pemilu kemarin susah ya? Jawaban saya sih biasanya seperti ini. Pemilu itu susah atau gampangnya tergantung dari 3 hal. Yang pertama adalah strateginya pas apa enggak. Kalau strategi itu bagus atau tidaknya itu relatif. Tapi karena saya tahu ada strategi yang enggak banget, tetapi orang itu dapat suara dan menang. Jadi harus yang pas. Yang kedua adalah keuangan yang cukup. Yang cukup itu ya cukup buat beli kaos, cukup buat beli bendera, cukup buat beli suara. Ya kan? Nah, yang terakhir harus punya kesehatan mental karena ini literally setiap caleg itu melamar kerja ke puluhan ribu orang. Jadi kayak anggap aja kayak kamu nyari pekerjaan di sebuah perusahaan atau banyak perusahaan, kamu menghadapi banyak banget HRD. Ini bayangkan caleg melakukan itu selama minimal 8 bulan. Makanya rumah sakit jiwa banyak yang standby, bos, sekitar tanggal 17 April. Aduh, hai. Nah, pertanyaan kedua, kok bisa kalah? Banyak yang nanyain saya kayak gitu. Walaupun saya bisa menganalisa kenapa saya nggak dapat kursi, yang seru itu adalah yang nanya, yang jawab sendiri. Kamu pasti dicurangin, kamu dimanfaatkan aja nih, sengaja dikalahin ya. Yang membuat saya surprise adalah yang ngomong ini orang-orang besar di negara ini. Jadi ya saya juga cukup bersyukur mereka memperhatikan karir politik saya ya. Lucu sih. Yang ketiga adalah pertanyaan, habis nyalek ngapain? Sekarang ngapain? Tidur say. Capek. Soalnya selama kita nyalek tidur aja kadang tuh susah banget. Karena bisa ke bawah-bawah mimpi. Ini konstituen maunya apa? Kadang-kadang dia mau motor, kita nggak bisa kasih motor. Dia minta musola, kita nggak bisa kasih musola. Dia minta proposal itu, aduh mau dapat duitnya dari mana. Orang-orang itu habis nyalek kembali ke kehidupan normalnya pada dasarnya ya. Kalau misalnya dia sebelumnya sudah jadi anggota dewan, terus nggak dapat lagi kursinya, tentu dia melanjutkan jabatannya, atau dia kembali pekerjaannya semula, atau mencari pekerjaan. Nih yang menarik nih yang saya temukan adalah baru-baru ini kan ramai banget tuh posisi buat kepala BPK, ketua BPK. Nah itu ada sebuah artikel yang ditulis, pelamar posisi petinggi BPK adalah caleg gagal. Kenapa kok ditulis caleg gagal? Seolah-olah itu konotasinya negatif, kayak mereka itu nggak oke. Banyak loh caleg dari berbagai partai yang mereka tuh oke banget dan kemampuannya diakui dunia internasional. Jadi tuh kayaknya yang nulis berita itu kayak nggak punya hati gitu loh sama caleg-caleg yang sudah berusaha gitu loh. Heran saya. Jadi itu sih menurut saya 3 pertanyaan yang paling sering banget ditanyain sama orang-orang yang nggak dapat kursi ke Senayan atau provinsi atau kota kabupaten. Anyway, question of the day adalah kalau kamu jadi menteri, kamu mau jadi menteri apa dan kenapa? Karena sepertinya vlog saya berikutnya adalah mau ngebahas soal menteri-menteri. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe.